Shalom anak-anak, kali ini Ibu akan meneruskan materi kalian yang sudah kalian terima di minggu lalu, yaitu olah tubuh. Ibu akan mengulang kembali tentang olah tubuh. Apa itu olah tubuh? Olah tubuh adalah menarik otot-otot dalam yang ada di diri kita, sehingga kita dapat melakukannya melalui gerak. Kali ini olah tubuhnya adalah olah tubuh tari. Jadi kita melakukan olah tubuh dengan menari, bukan hanya peregangan otot-otot saja seperti olahraga, tetapi juga kita dapat melakukannya dengan sebuah tarian. Kita nanti akan bisa mengeksplor gerak, terus kita bisa menciptakan suatu gerakan, lalu kita bisa belajar tentang dasar-dasar gerak, yaitu kalau di kelas 8 ini dasar-dasar geraknya adalah tari tradisional gitu ya. Jadi beberapa waktu lalu kalian sudah mempelajari tentang apa itu gerak tangan, gerak kepala, gerak kaki, bahkan gerak tubuh. Nah, kali ini kalian nanti akan mempraktekannya dengan tubuh. Jadi bukan hanya menulis saja dan menghafalkan gerak-gerak tersebut gitu ya. Sebelumnya kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu agar kita tidak cedera sebelum kita mengekspresikan gerak. Kita mulai dari kepala, lihat ke atas dan tarik leher di bagian belakang sampai otot-ototnya terasa. Tarik ke belakang, lalu ke depan sampai benar-benar otot-otot belakangnya terasa, lalu ke samping kanan, ke samping kiri, lalu putar dengan tekanan full ya. Jangan hanya diputar saja seperti ini, tapi tekanan full, karena tujuan kita untuk menarik otot-otot dalam. Lalu ke tangan, tarik tangan, terus kaki, tarik ke belakang, oke. Nah, seperti itu, lakukan secara berulang-ulang. Lalu untuk kalian dapat mengekspresikan gerak, itu kita bekerja sama dengan pernafasan. Bagaimana cara melompat, bagaimana cara bergerak, itu kita melakukannya dengan pernafasan. Seperti gerakan ketika kita menari saat kecewa. Itu kan perasaan kecewa itu seperti apa? Kalian harus membayangkan perasaan kecewa itu seperti apa, terus kalian dapat merasakan, dan kalian bekerja sama juga dengan pernafasan. Jadi ketika kalian mulai bergerak, silakan tahan nafas. Jadi tarik nafas terus ditahan. Dari dada ke perut itu akan keras. Seperti ini. Nah, ketika gerakan ini, perut ini akan tertahan, dan jika dipegang seperti ini akan mengeras karena dia tertahan. Begitu. Lalu untuk melakukan gerak dasarnya, kalian bisa membayangkan suatu bola. Ketika kita melihat bola itu kan dia
bisa menggelinding ke kanan, ke kiri, bahkan kemana dia tidak beraturan. Nah, bayangkan bola tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Coba, bola tersebut masuk melalui tangan kita. Terus bayangkan bola itu menggelinding seperti itu. Jadi bisa dilakukan seperti ini. Terus ke tangan sebelah kiri, ke kaki. Nah, seperti itu. Kalian bisa melakukannya berulang-ulang. Seperti itu. Untuk selanjutnya, gerak selanjutnya, kita masih bekerja sama dengan pernafasan. Itu cara melompat. Ketika kalian melompat, kalian harus menahan pernafasan kalian. Jadi ditahan, ditarik, terus dibuang. Ditarik, buang. Ditarik, buang. Seperti itu. Jadi ketika kalian melompat, itu bisa tarik nafas, buang. Jadi tidak melompatnya itu tetap indah, karena kita melompat dalam tarian, bukan hanya sekedar melompat terus keluar suara gitu ya. Ini kan keluar suara, jadi melompatnya sembarangan gitu. Tapi ketika kalian melompat tapi dengan teknik pernafasan, kalian akan mendapatkan gerak yang indah gitu. Contohnya seperti ini. Seperti itu. Terus ketika kalian jatuh, itu juga tidak ada keluar suara yang keras gitu ya. Kalau jatuh biasa kan gitu ya. Tapi kalau kita pakai pernafasan, kita bisa jatuh ketika berdiri juga akan lebih bagus gitu. Terus ada gerakan, kita juga bisa mengkolaborasikan dengan level. Apa itu level? Diulang kembali. Level itu ada level rendah, level sedang, dan level tinggi. Kalau level sedang seperti duduk di lantai terus berbaring. Kalau level sedang bisa jongkok, berdiri, mendak, seperti itu. Kalau level tinggi, kalian bisa lakukan dengan cara melompat. Nah, coba Ibu akan peragakan dari level rendah, sedang, dan tinggi. Nah, seperti itu ketika kita melakukannya dengan pernafasan. Ketika jatuh, terus naik, itu kita akan menahan nafas kita. Tapi kalau tidak ditahan nafasnya, kalian tidak akan bisa naik dengan sempurna. Coba ya. Ini tidak ditahan, jadi kalian tidak bisa naik dengan sempurna. Ketika kalian ditahan, nah seperti itu. Jadi kita tahu, jadi kita bisa tahu bagaimana teknik-tekniknya gitu. Bisa jatuh dengan sempurna, bisa berdiri dengan sempurna, bisa melompat dengan sempurna, dan menghasilkan gerakan yang indah, bukan asal-asalan gitu ya. Terus bisa dikolaborasikan juga dengan gerak-gerak tradisional, misal berjalan kapang-kapang, lalu bisa ukel. Nah, ketika ukel, kalian juga harus melakukan
gerak otot-otot dalam. Jadi tidak asal melakukan ukel saja, tapi kalian bisa melakukannya dengan menarik otot-otot dalam. Ada tekanannya. Ketika berjalan pun perut harus ditahan. Jadi bukan asal jalan. Kalau asal jalan kan seperti ini. Tapi kalau jalan dengan ditahan perutnya, kalian akan lebih terlihat gagah. Terus ketika melakukan gerak ukel, itu pun juga terlihat indah. Kolaborasikan juga dengan mendam. Nah, seperti ini. Jadi setiap gerakan itu ada tekanannya. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah beberapa contoh yang Ibu berikan ke kalian. Lalu beberapa waktu lalu kalian sudah Ibu bagi kelompok. Satu kelompok ada 4, ada juga yang 5 orang. Nah, silakan kalian mengekspresikan gerak di rumah. Pakai teknik-teknik yang sudah Ibu berikan, pernafasan, menarik otot dalam, dan masukkan gerak-gerak tradisional yang sudah kalian pelajari. Gerak kepala, gerak tangan, gerak kaki, seperti itu. Dan satu anak silahkan membuat video gerakan 8 kali 30. Jadi 8 kali 30, Ibu jelaskan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 sampai 30. Gitu. Sampai 30. Lalu kalian video dan dikirim melalui email. Gitu ya. Email yang sudah Ibu share beberapa waktu lalu. Jadi kalian bisa kalian kirim lewat email. Misal, mulai dari berjalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Jadi sampai 8 kali 30 kalian buat, dikirim ke email. Sudah Ibu berikan email dari beberapa waktu lalu. Lalu ketika kalian masuk, per anak kan sudah punya gerakan 3 kali 80. Nah, silahkan setiap anak digabung gerakannya. Digabung dari anak 1, 2, 3, 4. Satu kelompok digabung. Penari 1 tugasnya gerakan pertama dari menit pertama sampai menit kesekian. Terus digabung dengan gerakan penari kedua. Terus digabung dengan gerakan penari ketiga. Lalu digabung dengan penari keempat. Satu kelompok menjadi satu. Jadi kalian sudah membuat gerakan masing-masing penari.
terus digabung menjadi satu kelompok. Nah, itu akan menjadi sebuah pertunjukan tari olah tubuh, gitu ya. Jadi tidak harus kamu saja yang buat, tetapi semua kelompok membuat tarian. Ibu akan tahu gerakan ini punya siapa, gerakan ini punya siapa, karena karakter kalian sampai sekarang sudah terlihat gitu. Setiap anak itu mempunyai karakter tari, karakter gerak, dan cara berjalannya saja Bu Eca sudah tahu kalian akan geraknya seperti ini, akan geraknya seperti itu. Ketika kalian mempertunjukkan gerakan kalian Bu Eca bisa tahu, oh itu gerakan kamu, oh itu bukan gerakan kamu, seperti itu. Jadi Bu Eca akan tahu posisi sebelah mana gerakan kalian akan digabungkan dalam satu kelompok, gitu ya. Bu Eca akan menunggu tugas kalian paling lambat hari Rabu depan, 8 kali 30 Rabu depan. Oke, terima kasih. Selamat belajar di rumah, selamat mengekspresikan gerak. Tuhan Yesus memberkati.